Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haprin Alamsyah, nomor absen 8, kelas TEL 12, jurusan Transmisi Telekomunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu polimer. Pengertian polimer. Polimer adalah materi dengan bentuk rantai molekul panjang dan berulang yang dihasilkan dari proses polimerisasi. Material ini memiliki banyak macam dan setiapnya memiliki karakteristik berbeda, tergantung pada tipe molekul yang membentuk dan bagaimana proses pembentukan polimer terbentuk oleh suatu struktur secara berulang atau terdiri dari susunan monomer. Beberapa polimer memiliki sifat lentur seperti karet dan polister, sedangkan beberapa lainnya keras dan kuat seperti kaca dan epok. Lanjut, struktur polimer. Berdasarkan strukturnya, polimer dibedakan atas. Yang pertama, polimer linear, terdiri dari rantai panjang atom-atom kerangka yang dapat mengikat gugusan substituen. Polimer ini biasanya dapat larut dalam beberapa pelarut dan dalam keadaan padat pada temperatur normal. Polimer ini terdapat sebagai elastomer, bahan yang fleksibel atau lentur, atau termoelastik seperti gelas. Contohnya polistrena, polimetil klorida atau PFC, polimetil metakrilat atau PMMA, lucite, plexiglass atau Prespex, politriclonitril atau Orlan atau Clearland, dan nylon 66. Next, polimer 2. Polimer bercabang atau polimer bercabang dapat divisualisasi sebagai polimer linear dengan percabangan pada struktur dasar yang sama sebagai rantai utama. Ketiga, polimer jaringan 3 dimensi atau three-dimensional adalah polimer dengan ikatan kimianya terdapat antara rantai. Bahan ini biasanya diswell atau digabungkan oleh pelarut tetapi tidak sampai larut. Ketidaklarutan ini dapat digunakan sebagai kriteria dari struktur jaringan. Makin besar persen sambungan atau silang atau coarse length, makin kecil jumlah penggabungan atau swelling. Jika derajat sambung saling cukup tinggi, silang cukup tinggi, polimer dapat menjadi kaku. Titik lelah tinggi, padat dan tak dapat digembungkan, misalnya intan atau diamond. Lanjut, klasifikasi polimer. Berdasarkan sumbernya, polimer dibagi menjadi 3, yaitu polimer alami, polimer sintetis, dan polimer semi-sintetis. Polimer alami itu polimer yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan, contohnya protein, selulosa, pati, resin, dan lainnya. Kedua, polimer sintetis. Polimer sintetis adalah polimer buatan manusia yang buat di laboratorium, contohnya polipena, Lion 66, dan guna min S. Yang ketiga, ada polimer semi-sintetis. Polimer semi-sintetis adalah polimer alami dengan modifikasi kimia, contohnya karet vulkanik dan selulosa LCSA. Next, sifat polimer.
Sifat polimer yang pertama ada sifat thermal, kedua sifat kelenturan, ketiga ada sifat ketahanan terhadap mikroorganisme, yang keempat sifat lainnya, misalkan ringan dalam arti rasio atau bobot atau volumenya kecil, tahan korasi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif, dan dimensinya stabil karena tidak memiliki berat molekul besar dan lainnya. Next, contoh polimer. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada protein, yang ketiga ada lemak karet alam, yang keempat sejumlah plastik seperti plastilene atau PE, yang kelima ada plastik fluorophylline atau PP, yang keenam ada plastik polystyrene terephthalate atau PET, yang ketujuh ada plastik polyvinyl chloride atau PFC, yang kedelapan ada plastik polystyrene atau PS, yang ke-9 ada telepon dan nilon. Next, dampak positif dari penggunaan bahan polimer. Yang pertama, dampak positif dari polimer yaitu bahan perangkat sehari-hari. Misalkan plastik digunakan seperti perangkat rumah tangga seperti ember dan alat makan. Kemudian, karet digunakan juga sebagai bahan ban kendaraan bermotor, mobil, bisa juga tuh, dan bagian mesin. Yang kedua ada kemasan makanan dan minuman. Misalkan plastilena atau plastik digunakan untuk plastik pembungkus dan kemasan serbaguna. Misalnya untuk bungkusan makanan instan dan cemilan. Yang ketiga ada bahan pakaian. Misalnya karet alami digunakan sebagai bahan sepatu serta serat buat seperti toteran atau nilon. Next, dampak negatif dari penggunaan bahan polimer. Yang pertama, dampak negatifnya mencemari lingkungan karena sulit diurai. Karena ikatan kimia pada polimer buatan sangat kuat, sehingga polimer sulit diuraikan. Akibatnya, sampah sisa-sisa plastik dapat terus mencemari lingkungan dan menyebabkan matinya hewan yang memakan sampah ini. Yang kedua, mudah terbakar. Karena polimer buatan terbuat dari bahan olahan minyak bumi. Sehingga bila terkena api, polimer buatan seperti ini, contohnya plastik dan nilon, mudah terbakar. Selanjutnya yang ketiga, penyebab gangguan kesehatan. Asap pembakaran plastik mengandung senyawa dioksin yang dapat menyebabkan kanker bila terhirup tubuh dalam jumlah besar. Sementara bahan plastik untuk wadah makanan yang mengandung bisphenol A juga berbahaya karena menyebabkan gangguan hormon. Karena itu pengganggu polimer buatan seperti plastik harus dikendalikan. Misalnya dengan mengolah sampah melalui daur ulang, tidak buang sampah sembarangan, dan tidak boleh membakar di tempat padat penduduk. Nah, sekian saja dari saya tentang penjelasan dari polimer. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Iqmal. Salam ready Pak Iqmal.